Kalau pengecetan ulang pesawat dikaitkan dengan keengganan pemerintah dalam penanganan COVID, ini nggak nyambung. Gitu. Jadi ya jaga sembung bawa golok lah, gitu ya, nggak nyambung sama sekali. Gitu loh. Nah, yang kedua, jangan juga dikatakan dengan pengecetan ulang ini seolah-olah presiden tidak peduli dengan COVID. Ini juga terlalu jauh, gitu loh, kritikannya ini. Saya menduga keras, gitu ya, menduga keras Partai Demokrat agak sedikit terusik karena ini warna kebanggaan peninggalan dari Presiden SBY ini diganti menjadi merah putih. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, kali ini saya masih dalam tour bersama tim Kanal Anak Bangsa TV, Tour de Jawa Timur. Dan sekarang kami ada di Blitar. Ini adalah rumah keluarga S. Kampri, jadi keluarga saya. Ini rumah besar istilahnya. Kalau orang Padang namanya rumah gadang. Sahabat Indonesia, hari ini saya menggunakan masker merah putih karena dalam rangka bulan kemerdekaan menjelang 17 Agustus tahun 2021. Nah, pada saat saya ingat merah putih, jadi saya ingat ada polemik dengan pengecatan ulang pesawat kepresidenan yang dulu zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono catnya biru muda, biru langit begitu, dan dipakai terus pada era Pak Jokowi. Dan kita harus mengakui, kita terima kasih juga kepada Pak SBY bahwa untuk pertama kalinya Presiden Republik Indonesia mempunyai pesawat kepresidenan dengan cat warna biru yang menurut saya juga indah. Nah, ternyata Presiden Jokowi mempunyai ide, terutama tim dari kepresidenan, untuk memupuk kebanggaan terhadap bangsa Indonesia. Pesawat kepresidenan akan dicat ulang atau repainting menjadi warna merah putih gitu, dan sudah dicat gitu. Dan kalau tidak salah, berdasarkan penjelasan dari Kepala Sekretariat Presiden, itu sudah direncanakan jauh-jauh hari, sekitar tahun 2019. Dananya pun sudah dialokasikan sekitar 1-2 miliar gitu ya untuk mengecatkan ulang. Dan perlu juga kami informasikan, sebetulnya berdasarkan informasi yang saya terima bahwa pesawat ini sebetulnya sudah harus ada maintenance tahun 2021 tahun ini juga. Jadi pada saat ada maintenance sekalian dicat ulang dalam rangka supaya ada kebanggaan bangsa Indonesia. Sahabat Indonesia, apa yang salah dengan pengecatan ulang gitu ya? Beberapa politisi Partai Demokrat mengkritisi, gitu ya. Akhirnya diserang lagi oleh politisi dari partai lain yang mengatakan bahwa ini Partai Demokrat ini terlalu nyinyir. Ini. Yang terjadi adalah bukan post power syndrome, tapi post color syndrome katanya. Warna pesawat aja dipermasalahkan. Katanya. Jadi memang menurut saya juga aneh harus dipermasalahkan seperti apa. Tidak ada kaitannya dengan dana penanganan pandemi COVID karena nilainya pun jauh di bawah kebutuhan dari dana COVID, hanya sekitar 1-2 M. Kalau apapun argumentasinya bahwa ini mendesak atau tidak, saya sepakat juga. Tapi pertanyaannya adalah di masa pandemi ini tidak harus seluruh resources yang ada kita hanya untuk penanganan pandemi. Kehidupan kebangsaan harus jalan, kehidupan kerakyatan harus jalan juga gitu loh. Termasuk bagaimana kita memupuk kebanggaan. Pada saat kita bangga, bahagia, saya kira rakyat Indonesia akan otomatis meningkat imunitasnya, daya tahan tubuhnya terhadap Indonesia. Dan bagi saya ini sah-sah saja. Jadi
rencana tahun 2019 itu ternyata tidak terrealisasi. Rencana untuk menjelang 75 tahun Indonesia merdeka, pengecatan tidak terjadi karena keburu ada pandemi waktu itu. Dan sekarang bersamaan dengan maintenance pesawat itu sekalian dilakukan pengecatan ulang. Bagi saya tidak ada salahnya. Jadi menurut saya orang-orang termasuk kelompok-kelompok Partai Demokrat yang terlalu nyinyir ini juga tidak perlu setiap langkah dari presiden atau pemerintah selalu dikritisi, selalu negatif, selalu salah. Jadi refocusing dana sudah dilakukan. Kalau dana hanya sekitar 2 miliar saya kira tidak terlalu signifikan untuk penanganan COVID. Karena kalau sepengetahuan saya dana penanganan COVID itu mencapai 700 sampai 1000 triliun. Jadi terlalu besar gitu. Jadi kalau dana pengecatan pesawat untuk menumbuhkan kebanggaan bagi saya tidak ada masalah. Jadi apa yang perlu dipermasalahkan lagi oleh Partai Demokrat? Nah, sahabat Indonesia, di sisi ini saya harus mengatakan saran saya kepada teman-teman Partai Demokrat, mulailah selektif untuk memberikan kritik kepada pemerintah. Gitu. Mana kritik yang signifikan, mana kritik yang tidak. Kalau pengecetan ulang pesawat dikaitkan dengan keengganan pemerintah dalam penanganan COVID, ini nggak nyambung. Gitu. Jadi ya jaga sembung bawa golok lah, gitu ya, nggak nyambung sama sekali. Gitu. Nah, yang kedua, jangan juga dikatakan dengan pengecetan ulang ini seolah-olah presiden tidak peduli dengan COVID. Ini juga terlalu jauh gitu loh kritikannya ini. Saya menduga keras gitu ya, menduga keras Partai Demokrat agak sedikit terusik karena ini warna kebanggaan peninggalan dari Presiden SBY ini diganti menjadi merah putih. Saya kira itu yang paling signifikan yang nggak terucap oleh teman-teman Partai Demokrat. Ya kan? Ngaku sajalah. Kami tidak ada masalah dengan warna biru yang kemarin, tapi saya pribadi dan mungkin rakyat Indonesia jauh lebih happy, lebih bahagia kalau warna kebanggaan Indonesia itu nampak di pesawat kepresidenan Republik Indonesia. Itu yang paling penting. Jadi sekali lagi kepada teman Partai Demokrat, marilah belajar bijak untuk mengkritisi yang selektif. Jangan yang remeh-temeh, yang receh-receh dikritisi akhirnya akan jadi bumerang lah. Banyak kasus yang belum selesai di era Pak SBY juga, kasus Hambalang, kasus Wisma Atlet, banyak sekali. Saya dan teman-teman yang lain tidak akan mengkritisi hal itu. Jadi mohon juga yang bijak lah. Berikan kontribusi yang positif untuk penanganan COVID dan kemajuan bangsa ini, tapi juga jangan terlalu remeh-temeh mengkritisi sesuatu yang sangat tidak penting. Itu saran saya. Baik, sahabat Indonesia, demikian opini saya terkait dengan nyinyiran berjamaah atau kritikan berjamaah dari teman-teman dari Partai Demokrat terhadap pengecetan ulang pesawat kepresidenan yang berubah menjadi warna yang luar biasa, warna merah putih. Terima kasih. Sekali lagi pesan saya, jangan pernah lupa menjalani protokol kesehatan. Pandemi belum berakhir, salah satunya adalah tetap menggunakan masker. Masker saya merah putih. Masker saya melindungi Anda, masker Anda melindungi saya, masker kita melindungi Indonesia. Terima kasih. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, salam toleransi, dan salam sehat untuk Indonesia. Saya Rudi Askam.